Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertemuan kali ini kita membahas tentang pasar monopoli. Nah, ini masih berkaitan dengan mikroekonomi. Oke, saya lanjut. Apa itu struktur pasar monopoli? Nah, monopoli adalah struktur pasar di mana satu perusahaan itu menguasai seluruh pasar untuk produk atau jasa tertentu. Nah, di mana perusahaan ini dapat menetapkan harga, jumlah produksi, dan kondisi pasar sesuai dengan keinginannya. Oke, lalu apa itu definisi monopoli? Nah, definisi monopoli itu adanya satu penjual, tidak ada substitusi, lalu ada kendala masuk, dan kontrol harga. Maksud dari satu penjual itu apa? Hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasokan barang atau jasa tertentu di pasar. Nah, lalu tidak ada substitusi, maksudnya tidak ada barang pengganti lain atau jasa alternatif yang dapat menggantikannya secara sempurna. Nah, lalu ada kendala masuk, di mana adanya hambatan atau kendala yang sangat tinggi bagi pesaing baru untuk memasuki pasar. Nah, adanya kontrol harga. Bagaimana monopoli itu memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, lalu apa itu karakteristik monopoli? Nah, karakteristik monopoli itu eh, satu penjual tunggal. Lalu apa itu satu penjual tunggal maksudnya? Dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh produksi dan penjualan barang atau jasa. Nah, kendala penuh atas harga. Apa itu? Monopoli itu memiliki kemampuan untuk menentukan harga sendiri karena tidak ada persaingan dari perusahaan lain. Lalu hambatan masuk pasar. Adanya hambatan yang sangat tinggi bagi perusahaan untuk memasuki pasar seperti biaya produksi yang mahal atau regulasinya yang ketat. Nah, lalu tidak ada substitusi dekat. Maksudnya barang atau jasa yang ditawarkan itu eh, tidak memiliki pengganti yang sebanding dengan yang dipasarkan seperti itu. Nah, apa perbedaan monopoli dengan pasar persaingan sempurna? Nah, monopoli dan pasar persaingan sempurna itu memiliki perbedaan mendasar dalam hal jumlah penjual, lalu ada kontrol harga, lalu ada jenis dan jenis produk yang ditawarkan. Nah, satu penjual itu maksudnya di pasar monopoli itu hanya ada satu eh, penjual tunggal, sementara pasar persaingan sempurna itu memiliki banyak penjual. Nah, lalu itu harga. Jadi monopoli itu dapat menentukan harga secara bebas. Tapi kalau penjual dalam pasar persaingan sempurna, dia harus menerima harga pasar yang ada seperti itu karena banyaknya penjual. Nah, lalu kalau ketiga itu produk. Kalau di monopoli itu hanya menjual produk unik tanpa substitusi, jadi emang nggak ada barang pengganti seperti itu. Produknya itu emang unik dan tidak ada saingannya. Lalu kalau di pasar persaingan sempurna itu dapat saling dipertukarkan. Nah, lalu eh, apa itu penyebab daripada terjadinya monopoli? Nah, pertama, kontrol sumber daya. Nah, monopoli itu dapat terjadi ketika satu perusahaan itu mengendalikan sumber daya yang penting untuk dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Nah, lalu hambatan masuk ke pasar. Nah, hambatan masuk ke pasar monopoli ini biayanya itu tinggi karena memasuki pasar yang dapat menghambat persaingan dan memungkinkan satu perusahaan itu sudah menguasai pasar. Jadi ya sulit untuk bersaing kan seperti itu. Lalu menggabungkan dan akuisisi. Bagaimana penggabungan atau akuisisi perusahaan itu dapat menyebabkan terkonsentrasinya pasar itu di tangan satu perusahaan itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu, apa regulasi pemerintah?
Nah, regulasi pemerintah ini kadang-kadang kebijakan pemerintah ini dapat menciptakan monopoli dengan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tertentu. Jadi memang satu perusahaan itu sudah punya hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Lalu apa keuntungan monopoli? Nah, keuntungan monopoli ini dapat menetapkan harga yang lebih tinggi karena tidak ada persaingannya, karena dia cuma tunggal kan tidak punya pesaing. Nah, lalu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi dia akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk perusahaannya itu karena memang nggak punya saingan. Dan kita masyarakat itu harus menggunakan produk itu gitu. Nah, kendali pasar. Bagaimana monopoli ini memiliki kendali penuh atas produksi dan penawaran produk, di mana perusahaan itu dapat mengendalikan kuantitas barang yang tersedia di pasar. Nah, lalu kerugian monopoli. Di mana kerugian monopoli ini harganya tinggi. Lalu monopoli itu dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari pasar persaingan. Nah, kedua, kuantitasnya itu rendah, di mana monopoli itu cenderung memproduksi barang dan jasa lebih sedikit daripada yang dibutuhkan di pasar. Terus kurangnya inovasi. Nah, monopoli itu memiliki sedikit insentif untuk berinovasi karena sudah memiliki pangsa pasar yang besar. Nah, karena dia sendiri itu, jadi pangsa pasarnya kan udah besar. Nah, masyarakat itu tidak punya pilihan untuk mencari barang substitusi lain. Lalu efisiensinya rendah. Monopoli itu cenderung kurang efisien karena tidak menghadapi persaingan yang ketat. Nah, bentuk-bentuk monopoli. Jadi ada berapa bentuk-bentuk monopoli yang punya karakteristik dan penyebab yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Nah, ada beberapa bentuk monopoli yang meliputi monopoli alami, monopoli hukum, monopoli pemerintah, dan monopoli teknologi. Kira-kira seperti inilah struktur bentuk daripada monopoli itu. Nah, eh, apa contoh pasar monopoli di Indonesia? Kira-kira apa ya kan? Nah, Indonesia itu memiliki berapa contoh pasar monopoli. Contohnya itu adalah PLN, perusahaan listrik negara yang punya pemerintah, yang menyediakan listrik kita di rumah, yang nanti mau mematikan listrik juga tiba-tiba, yang secara bergantian per daerah ya kan, karena itu adalah kebutuhan kita secara eh, suruhan untuk rakyat Indonesia. Jadi PLN itu sendiri punya hak dan ketentuan sendiri. Jadi di sektor telekomunikasi itu juga ada PT Telkom di Indonesia, lalu memiliki dominasi yang kuat. Nah, lalu dalam industri penerbangan, ada PT Garuda, walaupun sekarang sudah banyak lagi pilihan-pilihannya kan, ada PT Lion, Mentari Airlines. Nah, memiliki pangsa pasar yang signifikan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan pasar yang besar yang dapat mempengaruhi harga dan jumlah produk yang ditawarkan. Karena kan masyarakat itu taunya Garuda, Lion, yang memang mereka itu bukan cuma memperkenalkan, tapi memberikan produk yang dan layanan yang baik seperti itu. Mungkin itu kan bagi pilihan-pilihan masyarakatnya. Lalu ada dampak dari pasar monopoli itu pada perekonomian. Nah, apa dampak monopoli pada perekonomian? Pertama itu peningkatan harga. Di mana monopoli itu memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi yang merugikan konsumen. Lalu, pengurangan output di mana monopoli ini tidak terdorong untuk menghasilkan produk sebanyak yang diinginkan konsumen. Karena memang eh, itulah pasar monopoli kan. Dia hanya tunggal dan tidak punya barang substitusi lain. Jadi kita juga masyarakat tidak punya pilihan selain menggunakan produk daripada itu. Keuntungan tinggi. Monopoli menghasilkan keuntungan besar karena kendala penuh atas harga dan produksi. Seperti itu. Lalu ada pengangguran. Monopoli mungkin tidak membutuhkan banyak pekerja sehingga mengakibatkan pengangguran.
Ada kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Pertama, regulasi anti monopoli, di mana pemerintah ini menerapkan undang-undang dan peraturan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Kedua, pengawasan pasar, di mana adanya lembaga pemerintah seperti KPPU memantau aktivitas pasar untuk mendeteksi potensi monopoli dan melakukan tindakan hukum jika diperlukan. Lalu ada promosi persaingan sehat. Pemerintah mendorong masuknya pemain baru ke pasar dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Keempat itu kebijakan subsidi, di mana pemerintah itu sendiri dapat memberikan subsidi kepada perusahaan kecil dan menengah untuk membantu mereka bersaing dengan perusahaan besar. Lalu upaya meminimalisir dampak monopoli itu sendiri. Pertama, peningkatan persaingan, di mana pemerintah itu juga dapat mendorong persaingan sehat dengan deregulasi dan deregulasi. Lalu ada penguatan lembaga perlindungan konsumen yang ini memberikan edukasi, perlindungan kepada konsumen itu sendiri dari praktik monopoli itu sendiri. Lalu penerapan kebijakan anti monopoli, di mana pemerintah ini juga harus menerapkan kebijakan seperti penetapan harga maksimum atau larangan merger yang bersifat merugikan. Nah, berikut adalah kesimpulan dari pasar monopoli kita yang kita bahas tadi. Ini berkaitan dari inovasi dan inovasi terbatas. Jadi efisiensi dan inovasi terbatas itu maksudnya dalam monopoli ini dapat mengurangi efisiensi dan inovasi karena kurangnya persaingan. Lalu ketidakadilan dan kesenjangan. Baik monopoli tadi dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan karena harga yang tinggi dan akses terbatas bagi konsumen. Lalu pentingnya regulasi, di mana regulasi yang kuat itu juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan monopoli. Terakhir itu adalah peran konsumen, di mana konsumen itu berperan penting dalam mendorong persaingan dengan memilih produk alternatif dan mendukung pihak usaha kecil. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai situlah yang dapat saya paparkan. Terima kasih.